BUMN yang banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, dari sini terlihat ya, yaitu Presiden Joko Widodo terlihat kesal ya, yaitu dengan BUMN yang sekarang ini. Yaitu bahkan Presiden Joko Widodo ini menyebut BUMN itu selalu ada suntikan dana terus-menerus, tidak bisa berkompetisi dan lain sebagainya. Ya memang kalau kita lihat pada saat yang lalu misalnya BUMN itu banyak yang merugi loh. Dan bahkan juga dikabarkan gagal bayar gaji karyawan dan bahkan juga gagal bayar THR dan lain sebagainya. Di sini memang yaitu Presiden Joko Widodo terlihat sangat kesal sekali. Apalagi juga sudah ya dikucurkannya modal-modal, tetapi juga BUMN selalu saja merugi, tidak bisa berkompetisi. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya, di sini bahkan Presiden Joko Widodo memuji yaitu kinerja dari Erick Thohir, yaitu alhamdulillah beri dampak nyata untuk ultramikro dan UMKM. Dan bahkan yaitu di sini belusukan ke Pasar Riau, Jokowi sebut Erick Thohir menteri andalan. Memang sih kalau kita lihat pada waktu yang lalu kerja Erick Thohir menurut saya sangat keren sekali, terutama di periode pertama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat keren sekali, tetapi kok tiba-tiba menjelang akhir jabatan dari Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang kok agak miring-miring ya, dan bahkan juga banyak yaitu BUMN yang merugi. Bahkan di sini juga 11 BUMN merugi, DPR minta Erick Thohir menindaklanjuti. Sangat banyak sekali. Bahkan berita-berita juga sudah rame ya diberitakan, bahkan ada salah satu BUMN yang tidak bisa bayar, rugi bukan miliaran melainkan juga triliun. Wow. Di sini Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 11 badan usaha milik negara dan anak perusahaan plat merah bermasalah, diantaranya PT PLN merugi 5,6 triliun dan PT Telkom 459 miliar. Nah, di sini kan seharusnya juga bisa dievaluasi ya, di sini dievaluasi secara bulanan, tahunan, seharusnya dievaluasi. Masa sih terus merugi terus, ada apa di sini? Bahkan PLN merugi hingga 5 triliun. Bayangkan sangat banyak sekali loh. Di sini Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Risa menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir harus menindaklanjuti temuan BPK tersebut agar tidak menjangkiti perusahaan yang lainnya. Saya kira temuan BPK ini sebaiknya ditindaklanjuti oleh masing-masing BUMN, baik itu PLN maupun Telkom, kata Faisal Risa kepada kantor berita Politik Rimel pada 7 Desember yang lalu. Legislator dari fraksi PKB DPR RI ini menyatakan sejumlah perusahaan plat merah tersebut harus mampu mengendalikan masalahnya dan menjelaskan apa yang diminta BPK untuk diperbaiki. Nah, pada waktu lalu juga di sini Presiden Joko Widodo setidaknya menyoroti lah yaitu kinerja dari BUMN, bahkan juga ya selalu ada penyuntikan penyertaan modal negara, yaitu terus menerus. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. BUMN yang banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Nah, setelah saya telusuri ternyata di sini ya tertanggal 18 Oktober 2021. Itu sangat lama sekali. Menurut saya pada saat lalu Presiden Joko Widodo masih konsen di sini ya, yaitu untuk memajukan BUMN dan lain sebagainya. Tapi ya menurut saya sih setelah Presiden Joko Widodo ya mulai cawe-cawe di Pilpres, menurut saya sudah tidak konsen lagi ya tentang hal-hal seperti itu. Di sini dari Detik Finance, murka Jokowi minta BUMN sakit disuntik mati. Wah. Di sini Presiden Joko Widodo mengungkap kejengkelan pada BUMN sakit sebab perusahaan plat merah itu kerap mendapat proteksi. Proteksi yang dimaksud adalah penyertaan modal negara PMN. Menurut Jokowi hal itu terlalu enak sekali. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan 20 Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis 14 Oktober yang lalu. Yang lalu-lalu BUMN terlalu keseringan kita proteksi.
Sakit tambahi PNN, sakit suntik PMN, maaf terlalu enak sekali, kata Jokowi. Menurut Jokowi, karena terlalu sering diproteksi akhirnya mengurangi kemampuan untuk berkompetisi. Jokowi pun tak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi. Bahkan Jokowi tak sungkan menutup BUMN jika mendapat laporan BUMN sakit. Nah, ini dulu pada tanggal 18 Oktober 2021. Ternyata yaitu video di sini, video yang sudah lama sekali tetapi kembali rame lagi ya ketika BUMN bermasalah. Kemungkinan di situ ketika diketahui yaitu BUMN bermasalah, merugi dan lain sebagainya, kemungkinan juga akan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo, disuntik, wah mati seperti itu. Tetapi ya sangat banyak sekali. Padahal juga BUMN yang sangat wow sekali, misal Telkom, PLN, dan bahkan juga Kimia Farma. Wah, semua hampir semuanya loh merugi. Seharusnya kan bisa ditingkatkan lagi lah kualitasnya, berkompetisi, jangan lagi ada suntikan penyertaan modal pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Tribul. Joko Widodo menyoroti BUMN yang terlalu sering mendapatkan proteksi dari pemerintah. BUMN yang sakit terlalu sering mendapatkan suntikan penyertaan modal negara PMN. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghentikan proteksi tersebut. Tapi faktanya sampai sekarang masih aja dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini salah siapa? Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa di sini. Di sini dari Ari Prasetyo, perusahaan BUMN jadi anak yang manja karena selalu diproteksi dan dijejeli modal oleh pemerintah. Iya, kadang-kadang sangat enak sekali ya. Rugi dikit langsung dikasih penyertaan modal dan lain sebagainya. Jadi memang sangat enak sekali, tidak usah berpikir bagaimana cara mengembangkan dari perusahaan tersebut, tetapi ya rugi dikit langsung disuntik oleh pemerintah. Makanya di situ ya kemungkinan tidak akan berkembang kalau dikit-dikit minta bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Di sini dari Rena, suntikannya nyasar untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memperbaiki. Ya, bisa saja. Di sini dari Muhaya, sering dapat suntikan asal uangnya nggak ditilep ya, nggak bakal rugi. Anda lupa itu menteri terbaik Anda loh Pak. Emang menteri BUMN masih peduli dengan keadaan BUMN? Kayaknya udah tidak ya. Indonesia hebat, emang proyek-proyek yang dikerjakan BUMN atas perintah siapa? Emang menteri BUMN bisa suka-suka kasih PMN? Kalau nggak ada yang kuasa memberikan perintah, kok Pak Joko perintahkan menghentikan proteksi? Aneh. Dia mengkritik dirinya sendiri karena pemberian PMN tidak hanya kewenangan Menteri BUMN. Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan Kemenq RI persetujuan datang dari penguasa. Dia salah karena mengatakan BUMN tidak berani ambil risiko, salah besar, salah presiden dan menterinya. Ya, karena memang tidak ada visi misi menteri ya, yang ada adalah visi misi dari presiden. Nah, dari sini bahkan juga pada waktu lalu ya, yaitu terlihat di sini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sejumlah tempat di Riau, termasuk meninjau kegiatan perdagangan di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. Ada momen menarik saat Jokowi beserta rombongan meninjau Pasar Bawah. Dalam satu kesempatan, Jokowi menyebut Menteri BUMN adalah menteri andalannya. Mulanya Jokowi manggil Erick Thohir di tengah antusias ribuan warga yang membludak di dalam pasar. Padahal saat itu Erick Thohir tengah bersama-sama menteri lain yang mendampingi kunjungan. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki, dan juga Gubernur Riau Syamsuar. Wah, apakah kira-kira Presiden Joko Widodo menyesal? Apalagi kalau kita ketahui dari BUMN saat ini juga banyak yang merugi. Tapi ya untung sajalah persepak bolaan Indonesia yang diketuai oleh Erick Thohir menurut saya sangat maju sekali. Ya, apakah Erick Thohir itu basicnya memang di persepak bolaan ya? Ya, tapi saya berharap lah semoga saja di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.